Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa, memiliki Allah yang baik, yang memberikan kasih luar biasa buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Yesus, pengorbanan-Mu sungguh besar buat kami. Engkau Allah
yang baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala pengagungan kami hanya bagimu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih yang luar biasa kami boleh rasakan sampai hari ini, buat pengorbananmu, buat berkat anugerahmu Tuhan yang kami boleh rasakan sampai hari ini. Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bapak, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kita boleh merasakan kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian buat Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Engkau saja Tuhan, Allah yang besar dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami percaya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau Yesus, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih buat semua yang baik yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami.
Kami percaya Tuhan akan menuntaskan semua yang Tuhan sudah mulai. Tuhan, kami berserah, kami terbuka untuk pimpinan-Mu. Mari Tuhan sekarang arahkan hidup kami seturut dengan firman-Mu. Kami mau tunduk, kami mau taat. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara, saya akan menyampaikan semacam mini seri ya. Artinya 2 khotbah yang berkaitan atau berhubungan satu dengan yang lain. Pagi ini saya menyampaikan dengan judul miskin tapi kaya. Nanti dalam pelayanan saya yang selanjutnya saya akan menyampaikan kebalikannya, kaya tapi miskin. Ya. Nah, mari kita akan mulai dengan yang pertama, miskin tapi kaya. Ya, kita akan belajar dari jemaat di Smyrna ya, di dalam kitab Wahyu. Miskin tapi kaya. Nah, saudara, ini adalah sebuah paradoks. Ya, paradoks itu apa sih? 2 hal yang kelihatannya bertentangan tapi benar. Ya. Dan kita menemukan itu banyak kali muncul di dalam Alkitab kita. Misalnya, saudara ya, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Nah, ini kan aneh saudara ya. Wong merendah kok malah ditinggikan. Tapi itu benar. Ya. Lain lagi misalnya, siapa yang mau jadi yang terbesar, hendaklah dia menjadi hamba dan melayani orang lain. Apakah masih ada yang lain? Contoh yang lain lagi, saudara. Barang siapa yang kehilangan nyawanya akan mendapatkannya, tapi yang mempertahankannya justru akan kehilangan. Itu semua adalah contoh-contoh dari paradoks di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita belajar miskin tapi kaya. Saudara, mari sama-sama kita akan melihat Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9 ya. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Nah, saudara, kita tidak akan pernah mengerti perkataan di dalam ayat ini kalau kita nggak paham latar belakang dari kota Smyrna pada waktu itu. Nah, saudara, mari kita akan sama-sama melihat ya beberapa hal yang perlu kita catat mengenai kota tersebut, karena ini nanti akan mencerahkan pemahaman kita pada saat kita akan memahami topik yang sedang kita bicarakan, saudara. Nah, kota Smyrna sekarang di Turki modern ya, di kota Irmis namanya, adalah kota pelabuhan, saudara. Ya, dan sangat indah sekali pemandangannya. Ya, makmur lagi kehidupan masyarakat di kota tersebut, saudara. Ya, kalau dipandang dari kejauhan, ya, maka bentuk daripada kota Smyrna itu seperti mahkota, maka sering dijuluki dengan mahkotanya Gunung Pagus, saudara.
Ya, dan ini tentu saja nanti ada kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai jemaat tersebut. Nah, selain daripada itu, di kota tersebut ada beberapa kuil penyembahan. Ya, yang pertama penyembahan kepada Dea Roma. Ya, itu sebenarnya personifikasi dari kota Roma. Saking mereka itu menjunjung tinggi, menghormati kota Roma, maka kota Roma itu dipersonifikasikan seperti seorang dewi, ya, yang disebut dengan Dea Roma. Di kuil itulah mereka menyembah kepada kota Roma yang dipersonifikasikan. Lalu kemudian di tahun 26 tarik Masehi, ya, Kaisar Tiberius juga mendirikan kuil untuk maksud penyembahan buat dirinya. Nah, kita tahu saudara, kaisar-kaisar Romawi itu nggak puas hanya dihormati saja. Mereka telah sedemikian terhalusinasinya sampai-sampai mereka pun menyajajarkan dirinya dengan ilah-ilah yang lain dan menuntut penyembahan dari penduduk dan juga daerah-daerah di mana Roma itu berkuasa atas mereka, saudara. Lalu kemudian yang terakhir, kota itu juga dijuluki dengan julukan ini, kota yang dulu mati tapi sekarang hidup. Nah, ini ada kaitannya dengan riwayat dari kota itu. 600 tahun sebelum Masehi, kota itu pernah rata dengan tanah karena sebuah peperangan yang besar. Nanti pada tahun 300-an sebelum Masehi, kota itu kembali dibangun oleh pemerintahan Romawi, sehingga tidak heran warga di kota itu merasa sangat berhutang budi kepada pemerintahan Romawi, ya, sehingga mereka pun begitu taat, ya, taat dan juga aktif terlibat dalam penyembahan kepada kaisar-kaisar Romawi. Nah, di kota itulah jemaat di Smyrna, ya, hidup, tinggal, saudara. Nah, menarik kan, kota ini kota yang indah, makmur, tetapi kenapa kok jemaat di sana tadi dikatakan kesusahanmu, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kira-kira yang menyebabkan mereka susah dan miskin itu apa sih, saudara? Nah, rupanya sekali lagi kalau kita belajar sejarah kita akan tahu, saudara, inilah yang menyebabkan mereka kemudian jadi susah dan miskin. Yang pertama, saudara, karena mereka itu menolak untuk ikut serikat dagang. Ya, ini seperti kumpulan para pedagang, saudara, semacam asosiasi begitu. Ya, dan banyak kali mereka ini sering kumpul makan bareng, dan kalau ada gathering semacam itu, mereka itu akan melakukan ritual-ritual penyembahan kepada kaisar. Tidak heran, saudara, jemaat kemudian menolak. Kami hanya menyembah kepada Tuhan Yesus dan tidak mau terlibat dalam penyembahan kepada kaisar. Akibatnya, saudara, mereka ini diblokir. Mereka kehilangan pekerjaan mereka. Mereka nggak bisa lagi berdagang. Bahkan kalau mereka punya uang, itu pedagang-pedagang itu nggak mau jual barang-barang mereka kepada orang-orang percaya di Smyrna. Tidak heran, saudara, mereka itu susahnya minta ampun, miskin, ya. Kata miskin yang dipakai di sini itu bukan hanya sekedar hidup sederhana, tidak, saudara. Tapi
tapi sampai betul-betul jatuh miskin dan hidupnya itu bergantung pada belas kasihan orang lain. Sudah. Jadi kalau demikian, miskinnya mereka itu adalah bagian dari harga yang harus mereka bayar untuk mengikut Tuhan Yesus. Itu satu, saudara ya. Nah, kemudian juga tadi dikatakan fitnah orang Yahudi. Nah, kenapa kok ada fitnah orang Yahudi di situ? Jawabannya, saudara, orang-orang Yahudi itu diberikan semacam pengecualian ya oleh pemerintahan Romawi. Mereka dijajah oleh pemerintahan Romawi, tapi karena mereka tahu kalau orang-orang Yahudi itu kan monoteistik, hanya menyembah kepada Yahweh. Oke lah kalau begitu, ya orang-orang Yahudi tidak dipaksa, tidak diharuskan untuk terlibat dalam penyembahan kepada kaisar. Ya, itu orang-orang Yahudi. Awalnya, saudara, pemerintahan Romawi itu melihat kekristenan itu bagian dari kaum Yahudi. Tapi dalam perjalanannya, saudara, karena banyak orang Yahudi itu kemudian menjadi orang Kristen, ya, mereka jengkel, lalu mereka mulai menebarkan rumor. Ya, mereka katakan orang Kristen itu terlibat incest. Saking dekatnya hubungan antara orang tua dan anak, hubungan mereka begitu dekat, ya, sehingga kemudian saudara mereka difitnah oleh orang-orang Yahudi. Ya, oh, mereka terlibat incest. Lalu juga mereka mempraktekkan kanibalisme katanya. Kenapa? Karena saat mengambil unsur-unsur perjamuan kudus itu, bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kau harus, ya, terus-menerus memperingati kematianku, makan darah dan dagingku. Nah, itu dianggap kanibalisme, saudara. Nah, itu sebabnya tidak heran karena fitnah-fitnah yang beredar itu, pemerintahan Romawi itu semakin menekan orang Kristen. Semakin menekan. Nah, inilah yang menyebabkan, saudara, orang-orang Kristen di Smyrna itu susah dan miskin. Makanya Tuhan Yesus katakan orang-orang Yahudi yang memfitnah kamu itu, sebenarnya mereka itu bukan Israel yang sejati, tetapi adalah jemaah iblis. Nah, menariknya, saudara, ya, menariknya, susah, miskin, tapi kok kenapa Tuhan Yesus katakan namun engkau kaya? Miskin tapi kaya. Aneh kan, saudara ya? Apa yang menyebabkan Tuhan Yesus memberi penilaian semacam itu? Jawabnya simpel, saudara. Karena mereka punya Tuhan Yesus dan setia melayani Dia. Ini, saudara, ukurannya. Kalau kita ngukur orang kaya, tentu yang kita uji itu adalah asetnya. Misalnya omahe piro, apik opo gak, saudara, kendaraannya opo, mobilnya apa, ya kan, kerjaannya apa, rekeningnya seberapa gendut. Itu, saudara, yang menjadi pertimbangan kita untuk mengukur kekayaan seseorang. Tetapi di mata Allah, di pemandangan Allah, orang yang kaya adalah orang yang punya Tuhan Yesus dan setia, rela membayar harga sebesar apapun demi mengiring Tuhan Yesus.
Dan perhatikan ya, kalau kita lihat ya, kita teruskan pembacaan kita. Lihat ayat yang ke-8 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Saudara perhatikan itu ya. Ini adalah kutipan dari Yesaya pasal 44 ayat yang ke-6, di mana Allah Yahweh itu mendeklarasikan dirinya, akulah yang terdahulu dan yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Dan di sini gelar yang sama disematkan pada diri Tuhan Yesus. Kenapa? Meskipun kamu susah dan miskin, aku menyebutmu kaya. Kenapa? Karena engkau punya Tuhan Yesus. Dan siapa Tuhan Yesus? Dialah yang terdahulu dan yang terkemudian. Dialah Alfa dan Omega, yang memegang kendali atas segala sesuatu. Bisa katakan amin, saudara? Dan perhatikan saudara ya, dia menyebut dirinya, akulah yang telah mati dan hidup kembali. Nah ini kan cocok saudara ya, dengan karakter daripada kota Smyrna itu ya, yang dijuluki dengan kota yang dulu mati tapi sekarang hidup. Tapi satu saat Smyrna tidak akan ada lagi. Tetapi Allah yang mereka sembah, Tuhan yang mereka sembah, Tuhan Yesus, dialah awal dan akhir. Dia akan selalu ada. Dia adalah Allah yang kekal. Dia berdaulat dan dia bertanggung jawab atas kehidupan jemaat di Smyrna. Lalu ayat yang ke-9, Tuhan Yesus katakan, aku tahu. Saya mau garis bawahi kata tahu. Tahu ini bukan hanya sekedar dengar informasi saudara, enggak, tidak. Tapi itu adalah sebuah ungkapan empatik. Empatik itu bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar dengar informasi, tapi dia sudah mengalami penderitaan yang sama, kesusahan yang sama, kemiskinan yang sama. Dia sudah mendahului apa yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Itu sebabnya Tuhan Yesus mau memberikan kekuatan, hiburan dan sekaligus motivasi untuk mereka tetap setia kepada. Nah lanjut saudara ya, kita pindah ke ayat yang ke-10 sekarang. Dikatakan di sana, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu sama-sama mahkota kehidupan. Kota Smyrna tadi saya katakan saudara, kalau dilihat dari kejauhan itu bentuknya itu seperti mahkota. Makanya disebut mahkota Gunung Pagus. Tapi sekali lagi itu sementara saudara. Ada mahkota kekal, mahkota kehidupan yang akan dikaruniakan oleh Tuhan Yesus kepada orang percaya yang mengikut Dia dengan setia. Dan itulah sebabnya mereka meskipun susah dan miskin, mereka disebut kaya. Kenapa? Betul, orang yang kaya banyak duitnya, bisa beli apa saja yang mereka suka dengan uang mereka. Tetapi ingat, jemaat di Smyrna
Dan kita semua orang percaya, kita punya apa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa itu? Kasih karunia, pengampunan dosa, damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi, keselamatan. Semua tidak bisa dibeli dengan uang. Dan itulah kekayaan yang kita punya. Amin, saudara. Barangkali harta kita tidak seberapa, tetapi kita kaya di dalam Kristus Yesus. Sebab Dia yang kaya telah menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Nah sekarang saudara, kalau begitu, apa tanggapan kita setelah mengetahui firman Tuhan ini? Barangkali kita berpikir, Pak, kalau begitu marilah kita memiskinkan diri kita. Apakah demikian, saudara? Nah, di dalam kekristenan ya, itu ada gerakan yang disebut dengan gerakan asketisme. Gerakan asketisme itu apa sih? Itu adalah sebuah semangat ya, sebuah semangat untuk menyangkal diri sedemikian hebatnya, bahkan sampai tingkat ekstrim, membuat diri menjadi menderita. Supaya apa? Supaya dengan begitu kita bisa lebih dekat kepada Allah ya. Nah makanya saudara ya, asketisme itu memandang uang dan harta benda itu jahat. Nah ini bukan hanya di kekristenan ya, tetapi juga di agama-agama yang lain. Misalnya di dalam Hinduisme ada seorang yogi yang dulu sempat viral itu, saudara ya. Dia hidup sekian lama, lalu kemudian dia memutuskan untuk menjadi pertapa. Dan dia hidup secara asketis. Caranya bagaimana? Dia mengangkat satu tangannya, saudara ya, mengangkat satu tangannya dan tidak menurunkan tangannya itu sampai 40 tahun lebih. Sudah. Tahun pertama, waduh, tangannya sakitnya luar biasa, itu kebas ya, karena aliran darahnya kan susah ini, saudara ya. Sakitnya minta ampun. Tahun pertama masih seperti itu. Tahun yang ke-49, saudara, tangannya sudah mati, kecil dan tidak bisa dibuat apa-apa. Tetapi sepanjang hidupnya dia angkat tangannya seperti itu. Maksudnya apa? Supaya bisa mendekatkan diri dengan Allah. Jadi menyangkal diri seperti itu sampai pada tingkat yang ekstrim, sudah. Dan di dalam kekristenan juga ada. Fransiskus dari Assisi, dia nggak mau baca buku selain daripada Alkitab. Dia nggak mau pegang uang, menganggap bahwa itu jahat di pemandangan Tuhan. Hidup secara seklusif, dia nggak mau campur dengan dunia ini, terpisah dari dunia ini. Bahkan ada yang ekstrim seperti Origenes itu, dia itu mengkebiri dirinya sendiri. Untuk maksud apa? Supaya dengan cara seperti itu mereka semakin rohani. Hidup begitu miskin, begitu sederhana, sedikit yang mereka punya. Karena semakin sedikit maka semakin rohani. Nah, pertanyaannya saudara, apakah Tuhan memang mau kita hidup seperti itu? Apakah iya?
Nah, saya mau mengutip perkataan dari Martin Luther, saudara ya. Nah, ini mencerahkan pikiran kita. Mari sama-sama sudah perhatikan, saya baca ya. Jika perak dan emas pada dasarnya adalah benda yang jahat, maka siapa saja yang menjauhi keduanya patut dipuji. Tapi jika keduanya itu adalah karunia Tuhan yang baik, yang bisa kita manfaatkan demi kebutuhan sesama dan demi kemuliaan Allah, maka orang yang menjauhinya bukan hanya orang yang bodoh, tapi bahkan tidak bersyukur kepada Tuhan. Bukankah di dalam 1 Timotius 4 ayat 4 itu dia katakan, semua yang Tuhan ciptakan, Tuhan karuniakan dalam hidup kita itu baik, asal kita terima dengan ucapan syukur, saudara. Jadi gak salah kita kaya, kita makmur secara material, tidak salah. Dan Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk kita hidup asketis secara ekstrim. Tidak. Lalu panggilan kita itu apa sih, saudara ya? Maka panggilan kita itu adalah hidup cukup. Nah, ini penting, saudara. Ini yang kita bisa belajar dari jemaat di Smyrna. Saya mau membaca dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Kita tidak dipanggil untuk mengadopsi gaya hidup asketis, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup cukup. Hidup cukup itu masalah batin, saudara, bukan seberapa banyak yang kita punya. Makanya firman Tuhan ingatkan, hidup ini seperti ziarah, dari satu ketelanjangan kepada ketelanjangan yang lain. Saudara dan saya datang ke dunia ini, dilahirkan di dunia ini telanjang, bukan? Tanpa apa-apa yang melekat pada tubuh kita. Nanti pada saat kita pulang, kita pun juga gak bawa apa-apa, saudara. Nah, itu sebabnya mari kita belajar hidup yang ringkes, yang sederhana, yang cukup, saudara. Nah, beberapa waktu lalu saya belajar ya, rupanya ada gerakan di dunia ini, saudara. Ada bahkan beberapa penulis yang memelopori gerakan gaya hidup minimalis. Wah, ini cocok dengan semangat Alkitab. Makanya saya kemudian kepengen tahu, saudara ya. Tolong slide yang selanjutnya ya. Paling tidak itu ada 3 buku ya yang saya ketemu, pasti ada banyak yang lain ya, terutama di Jepang itu ada gerakan hidup minimalis. Misalnya, saudara ya, sebuah buku yang ditulis oleh Joshua Becker ya, Things That Matter. Kenapa sih kita perlu membuat hidup kita itu jadi ringkes?
Supaya apa? Supaya kita bisa konsentrasi kepada hal-hal yang utama dalam hidup kita. Karena makin banyak yang kita punya, pikiran itu terus terpecah kemana-mana, sehingga kita ngurusi semua itu sampai-sampai kita kehilangan waktu, kita nggak punya konsentrasi untuk memikirkan hal-hal yang paling penting di dalam hidup kita. Nanti ada penerapannya, saudara ya. Saya mau ajak kita sama-sama merenungkan hal ini. Lalu kemudian ada Fumio Sasaki, seorang penulis dari Jepang yang menulis Goodbye Things, selamat tinggal benda-benda yang sesungguhnya saya nggak butuh dalam hidup saya. Kemudian yang sudah diterjemahkan oleh Gramedia itu Seni Hidup Minimalis oleh Francis J. Saudara, ini buku-buku yang sangat mencerahkan sekali. Nah, saudara, apa sih hidup minimalis itu? Ya, nah mari sama-sama kita akan belajar lebih jauh ya. Saya mau mengutip perkataan dari Fumio Sasaki. Ya. Apa hidup minimalis? Hidup cukup itu apa sih? Praktek menyederhanakan hidup melalui pengurangan kepemilikan barang yang berlebih. Tujuannya apa? Untuk kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang memang benar-benar penting dan berguna bagi kehidupan. Ini tujuannya, saudara. Hidup dibuat sederhana, ringkes, enggak ruwet. Supaya apa? Supaya mata kita bisa tertuju kepada hal-hal yang penting dalam kehidupan. Nah, sekarang saudara tiba ke aplikasi. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa hidup minimalis? Saudara ya, dengan cepat saja ya saya sampaikan ini. Pertama, ukuran setiap barang adalah kegunaannya. Guna. Jadi barang yang kita punya itu ada 3 macam, saudara. Yang pertama itu barang fungsional, seperti gelas, piring, sendok, garpu, kendaraan, ya itu fungsional. Lalu ada barang yang dekoratif. Baju ini, saudara, yang saya pakai ini bisa jadi barang fungsional. Tapi kalau saya nggak mau pakai baju yang nggak bermerek, dengan maksud supaya orang itu melihat, wih, Pak Suwono kalau beli batik itu di butik, enggak harga 2 juta dia nggak mau pakai. Itu barang dekoratif. Ya. Lalu masih ada satu lagi adalah barang emosional. Saya nggak tahu di sini apa aja ya. Ada remaja-remaja itu ya dari kecil itu senang dengan bonekanya itu ya, boneka apa itu? Barbie ya, boneka Winnie the Pooh misalnya ya. Anak saya dulu punya boneka Winnie the Pooh itu ya. Dicokoti sampai bolong, sampai ambune gak karuan. Itu kalau dia nggak tidur pakai itu nggak bisa tidur. Itu barang emosional. Ya mungkin Bapak Ibu juga ada yang ditinggali ya sama orang tua, misalnya meja kuno itu. Wah, ini harta yang nggak boleh bergeser, pokoknya harus ada di rumah saya. Juga apa, saudara ya, kalau itu memang ada keterlibatan emosional. Tapi ini penting, saudara. Setiap kali kita mau beli barang, ingat
Yang paling penting itu kegunaannya. Oh, jadi ya podo loh saudara. Ini ada kaitannya dengan poin yang kedua ini. Ya, bahwa siapa saya itu tidak bergantung pada apa yang melekat di tubuh saya, apa yang saya pakai, apa yang saya semprotkan, apa yang saya naiki atau kemudikan, tidak bergantung. Nilai saudara dan saya itu terletak pada gambar Allah yang melekat pada diri kita, bukan apa yang kita pakai. Amin, saudara. Loh, lemes. Belakangan banyak angin daripada masuk angin. Amin. Jadi tidak usah minder. Yang penting bersih, rapi, ya, enak dilihat, saudara. Saya kira cukup. Bukankah nilai saya itu karena saya punya Tuhan Yesus? Bukankah karena saya diciptakan menurut gambar Allah? Itulah yang membuat saya berharga. Bukan baju saya, bukan mobil saya. Yang ketiga, sedikit barang, sedikit stres. Betul? Saudara, kadang-kadang kita pikir, waduh enak ya, si A itu waduh motor sangat Arab, motor sampai 10, mobil 4. Saudara ingat ini ya, saudara beli katakanlah motor satu tambah motor satu, bukankah saudara harus meluangkan waktu nanti kalau pajak entek, saudara harus bayar pajak. Kalau naik mogok, saudara harus bawa ke bengkel, iya kan? Nanti kalau dipinjam orang nggak balik-balik, kepikiran dan sebagainya. Makin banyak yang saudara punya, makin ruwet pikiran kita, dan saudara kehilangan kebebasan. Mobil harus dicuci, dirawat. Saudara, semua yang kita punya itu menuntut waktu dan perhatian. Kita kehilangan kebebasan sampai ke gereja aja susah. Pelayanan apalagi, saudara. Terus, kalau demikian kita harus menjadi penjaga pintu yang baik, saudara. Barang itu tidak akan pernah masuk ke rumah kita kalau kita tidak buka pintu, betul ya? Nah, ini biasanya sudah lewat ya, buat tanggal 2 Februari sudah ya, diskon, flash sale. Kita ini sekarang ini digoda untuk hidup itu materialistik sekali, konsumeristik sekali. Coba tolong dilihat keranjangnya di toko hijau atau oranye, ada ratusan atau ribuan laporan itu masukkan situ sudah. Begitu tanggal baik tiba, kalau check out ya, waduh bentar-bentar paket. Gak lama lagi paket. Kita didorong untuk konsumeristik sekali. Tapi sekali lagi, saudara dan saya lah yang bisa membatasi barang apa yang perlu. Ukurannya adalah fungsi yang bisa masuk ke rumah. Lalu kemudian yang berikutnya, nikmati ruang. Saudara kalau masuk ke gereja, rasanya kan, wow, kenapa ya kok masuk gereja kok lego gitu, kok enak ini, kenapa? Karena ruangnya gede, saudara. Betul kan? Coba masuk ke rumah saudara. Belum?
meja makan itu tinggal sidik. Jadi itu penuh semua. Ono obat batuk deh. Iya kan? Kecap, macam-macam, abon, keripik tempe, taruh situ. Sampai meja itu penuh sih, sisa ruangnya itu sedikit sekali. Masuk ke gudang, kardus tok sudah. Ditumpuk-tumpuk. Sumpah kalau masuk rumah, masuk gereja kok enak gitu ya, kok ya sejahtera gitu, nyaman. Kenapa? Karena di rumah kita itu kurang ruang. Siapa Bu yang suka nyusu? Tolong angkat tangan saya berdoa secara khusus. Kadang-kadang bapak yang suka nyusu, kadang-kadang kardus obat batuk itu sampai berdebu, nggak dipakai loh. Masa sekarang ini kalau kita mau tahu dosisnya obat tinggal Google jadi sebentar. Kalau sudah nggak pakai, buang. Jadi ada 3 ya. Saya kasih kuncinya ya. Yang pertama itu kalau kita masih butuh treasure, itu disimpan baik-baik, dijaga, dipelihara. Ya. Treasure. Kemudian kalau nggak dipakai, trash ya diganti. Trash itu buang saja udah. Ya. Jangan eman-eman lah. Ya, kardus setrika. Ya kan, tumpukan kardus sepatu. Ya kan, semua barang kita tumpuk-tumpuk di rumah kita sampai kita itu sumpahnya luar biasa. Kasih kepada pemulung, kasih kepada orang yang perlu, saudara. Jangan saya tahu suami istri ada yang berkelahi gara-gara saya pernah ditunjukin, Pak, coba tolong ini rumah saya di depan ini, Pak, sudah api semua, bersih semua. Ini lihat kardus, ini istri saya itu sayang kok dipakai, masih dipakai. Yang mau ngirim paket pakai apa dan sebagainya, sampai kardusnya banyak di depan rumahnya. Kalau perlu simpan, nggak perlu buang. Lalu yang terakhir transfer. Transfer itu kalau barang saya sudah saya tidak sentuh selama 1 apalagi sampai 3 tahun berdebu, tidak karu-karuan, nggak dipakai lagi, saudara. Waktunya kita kasih kepada orang lain. Jangan disayang saya, transfer. Nah, ini saya baru-baru bedah rumah itu, saudara. Buku-buku saya banyak dan saya sudah tak pegang lagi di buku saya. Sekarang kebanyakan bacanya ibu. Saya ringkas masukkan kardus, kasih kepada anak-anak saat ini, siapa yang mau silahkan ambil. Sekarang saya bisa mengurangi banyak barang di rumah saya. Wah, itu rasanya lega, enak itu loh, saudara. Pelong, gak ruwet gitu loh, nyaman di rumah. Dan yang terakhir, ini jurusnya remaja kalau ditolak cintanya. Menyukai tidak harus memiliki. Nah, ini kita terapkan dalam ya kita hidup dan kita memperlakukan barang-barang kita itu, saudara ya. Menyukai tidak harus memiliki, saudara ya. Jadi mungkin saja saya senang dengan moge, tapi kan nggak harus saya beli. Saya melihat fotonya saja di internet itu senang. Sampai segitu aja lah, maksudnya gak usah beli kalau memang kita tidak membutuhkan. Dengan begitu, saudara, hidup kita ini makin ringkes, makin enteng, kita bisa kemana-mana, kita lebih bebas, saudara, memakai waktu kita untuk hal-hal yang jauh lebih penting dari ngurusi barang-barang kita yang seringkali bikin kita sumpah. Ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk nemenin anak belajar, cucu ditemani, saudara. Ada waktu untuk berolahraga, ada waktu untuk melayani, mengunjungi teman-teman yang barangkali kurang sehat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah panggilan kita.
kita hidup di dalam Tuhan Yesus, hidup cukup sudah. Dan saya percaya pada waktu kita punya waktu yang lebih ya, untuk hidup bagi Dia dan melayani Dia, maka kita ini adalah orang-orang yang kaya di pembatalan. Amin. Amin saudara. Tuhan menolong kita sekali. Kita akan sambut firman Tuhan. Sudah selesai. Kayaknya masih dulu belum selesai. Tak terus. Oke. Kita nyanyikan pujian Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku.
tengah kehidupan kami. Betapa sering kehidupan kami menjadi kusut karena banyak hal yang kami miliki. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa membuat hidup ini jauh lebih simpel, sehingga mata kami bisa tertuju kepada Tuhan, setia kepadamu, sungguh-sungguh melayanimu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Roh Kudus terus akan bekerja, sehingga pada akhirnya firman-Mu tidak terlalu sia-sia, tetapi sungguh akan mendatangkan transformasi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. For thine is the